Selamat sore teman-teman semua, nama saya adalah Elhanan dari kelas 12 4C. Pada kali ini saya akan membuat percobaan uji elektrolit. Nah, jadi percobaan ini saya melakukan dengan tujuan untuk mengetahui perbedaan dari larutan elektrolit dengan larutan non-elektrolit dan juga mengetahui jenis-jenis larutan apa saja yang termasuk dalam larutan elektrolit dan non-elektrolit. Jadi pertama saya akan menunjukkan alat-alat dan bahan saya di sini. Jadi di sini alat-alat bahan saya itu adalah pertama gunting, di sini. Habis itu adalah 2 buah paku ini. Habis itu ada lampu dengan tombol lampunya. Habis itu ada 2 buah lakban, ini. 2 buah batu baterai. Kabel ini, dan larutan-larutan yang akan saya ujikan itu adalah pertama air keran, air yang kita pakai untuk mencuci tangan. Sini adalah air keran. Habis itu adalah air garam, larutan air yang dicampur dengan garam. Sini. Habis itu adalah air mineral, air yang kita itu minum setiap hari, itu air aqua. Terus setelah itu adalah air jeruk nipis, ya, atau air jeruk sini. Dan terakhir itu adalah air sabun sini. Apa itu larutan? Jadi larutan itu adalah campuran dari 2 atau lebih senyawa yang membentuk suatu fase atau mereka menjadi homogen atau sama. Nah, larutan berdasarkan daya penghantarnya itu terbagi menjadi 2, larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Nah, larutan elektrolit itu adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik. Larutan elektrolit terbagi menjadi 2 macam, yaitu larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Elektrolit kuat itu adalah larutan yang memiliki derajat ionisasi sama dengan 1 dan dia dapat terionisasi secara sempurna oleh air. Nah, habis itu dia juga memiliki daya hantar listrik yang kuat. Contoh-contoh dari elektrolit kuat itu adalah larutan-larutan asam basa yang kuat. Setelah itu adalah elektrolit yang lemah. Elektrolit yang lemah itu adalah elektrolit yang terionisasi secara sebagian, jadi tidak semuanya yang dapat terionisasi. Habis itu derajat ionisasinya itu antara dari 0 sampai 1. Dan setelah itu dia memiliki daya hantar listrik yang lemah. Contoh-contoh dari elektrolit yang lemah itu adalah larutan-larutan asam dan basa lemah. Setelah itu ada larutan ada larutan non-elektrolit. Itu berarti larutan yang tidak dapat menghantarkan daya listrik. Itu artinya berarti derajat ionisasinya itu sama dengan 0. Contoh-contoh dari larutan non-elektrolit itu adalah kayak larutan alkohol, glukosa, dan juga larutan urea. Sekarang kita akan merangkai alat uji elektrolit kita. Nah, ini sekarang kita akan merangkainya. Pertama-tama kita harus menghubungkan kedua baterai kita pakai lakban. Jadi begini. Jadi begini, harus pas, tidak boleh ada gerak-gerak. Jadi kita harus menghubungkannya, pastikan pas dengan pusatnya di situ. Habis itu kita akan menghubungkan lampu dengan kabel-kabelnya. Di
Situ kita akan menghubungkan paku kita. Seperti begini, kita akan hubungkannya dengan cara melilitkannya. Situ kita akan melilitnya lagi. Kemudian satu lagi. Jadi teman-teman, kita tadi sudah membuat alat uji elektrolit kita secara sederhana. Jika kita ngetes, tuh lampunya menyala terang sekali. Jadi sekarang kita akan menguji setiap larutan-larutan kita untuk menentukan ya, yang mana yang termasuk elektrolit dan non elektrolit. Pertama kita ambil air garam kita terlebih dahulu. Kita akan mengetes terlebih dahulu alat uji kita. Oke, bisa nyala lampunya terang. Di situ kita akan masukkan paku kita ke dalam sini. Nah, bisa dilihat di sini bahwa ada gelembung-gelembung kecil di dekat pakunya. Kita lihat di sini. Gelembung-gelembung yang ada di paku sini. Dan kita lihat lampu kita di situ. Jika kita bisa melihat lampu kita di sini. Lampunya itu ada nyala lampu, jadi lampunya bisa menyala walaupun sedikit tapi bisa bernyala. Itu. Nah, ya. Kedua kita yaitu air mineral. Kita akan melihat apakah air mineral merupakan larutan elektrolit atau non elektrolit. Jadi kita akan menguji atau melihat alat uji elektrolit kita lagi. Oke, lampunya masih nyala terang. Jadi kita akan mengecek lebih dahulu. Kita lihat di sini tidak ada gelembung yang terbentuk di dalam air mineral dan juga tidak ada lampu yang menyala. Sinarnya tidak ada yang menyala. Kita akan masuk ke dalam larutan ketiga kita, yaitu air keran. Nah, sekarang kita akan cek apakah ini termasuk larutan elektrolit atau non elektrolit. Pertama kita ngecek, oke, bisa menyala. Sekarang kita akan masukkan paku kita di sini. Kita lihat bahwa tidak ada gelembung yang terbentuk dan sinar lampu tidak ada. Jadi sinar lampu tidak terang. Jadi sekarang jadi ini kita akan masukkan ke sini terlebih dahulu. Kita akan melihat ada, jika kita lihat di sini ada gelembung-gelembung yang terhasil. Di sini kita bisa melihat gelembungnya bisa terhasil di sini. Namun sinar lampu tidak ada. Kita lihat di sini ya. Kita bisa lihat di situ ada gelembung-gelembung kecil yang terhasil tapi sinar lampu tidak ada. Nah, kita sudah menguji air jeruk. Dan yang terakhir itu adalah air sabun. Sini kita sudah cek atau kita sudah uji bahwa alat uji kita masih berhasil, masih berfungsi, masih terang lampunya. Sekarang kita akan masukkan. Kita akan mengecek apakah elektrolit atau bukan. Kita melihat di sini bahwa ada gelembung-gelembung kecil juga di dalam sini. Bisa kita lihat di situ di paku yang di tangan kiri saya ada gelembung-gelembung. Tetapi tidak ada lampu. Maksudnya tidak ada sinar lampu. Jadi lampunya tidak terang. Jadi teman-teman, kita sudah menguji setiap larutan-larutan yang kita punya. Dan untuk yang air garam, tadi kita sudah menguji bahwa ada gelembung-gelembung yang dihasilkan dan juga ada sinar lampu. Untuk air jeruk dengan air sabun kita di sini, itu walaupun ada gelembung-gelembung yang terhasil, nyala lampunya itu tidak ada. Sedangkan untuk yang air keran dan air mineral kita, gelembung dan sinar lampu itu dua-duanya tidak ada. Nah, maksudnya apa dari sini? Jadi yang larutan elektrolit dengan larutan non elektrolit itu bedanya. Tadi kan sudah dibilang bahwa derajat ionisasinya. Jadi untuk larutan elektrolit terjadi yang namanya proses elektrolisis
di mana larutan elektrolit itu merupakan larutan yang memiliki partikel-partikel yang bermuatan. Jadi ada partikel-partikel yang bermuatan listrik positif dan negatif. Nah, ketika ada listrik yang masuk ke dalam larutan ini, itu nanti ion-ion positif yang ada di dalam larutan itu akan mengalami reduksi, dan ion-ion yang negatif akan mengalami oksidasi. Akhirnya nanti terjadilah gelembung-gelembung udara. Nah, karena itu makanya air mineral dan air keran itu tidak ada itu gelembung-gelembungnya. Soalnya itu mereka merupakan larutan yang tidak memiliki partikel-partikel yang bermuatan. Nah, terus untuk yang air sabun dengan air jeruk, walaupun mereka itu menghasilkan gelembung-gelembung udara, mereka tidak dapat membuat sinar lampunya bernyala. Itu karena seperti yang aku jelaskan tadi, untuk ciri-ciri elektrolit kuat dan lemah, itu elektrolit lemah itu hanya bisa terionisasi sebagian, dan derajat ionisasinya itu hanya dari 0 sampai 1. Jadi walaupun dia ada partikel yang bermuatan, itu daya hantar listriknya itu nggak terlalu kuat, nggak seperti air garam ini tadi, yang dimana pas kita masukin ada gelembung-gelembung udara dan juga ada nyala lampu. Gitu. Jadi teman-teman, kesimpulan dari percobaan ini adalah larutan elektrolit itu ketika ada listrik yang berada di dalam larutannya, itu akan ada gelembung-gelembung udara dan ada lampu yang menyala, sinar lampu yang menyala. Dan untuk larutan elektrolit atau non-elektrolit itu dia tidak ada gelembung-gelembung udara dan tidak ada nyala lampu. Untuk elektrolit kuat dan lemah, elektrolit kuat itu dia bakal ada gelembung dan sinar lampu, sedangkan untuk yang elektrolit lemah dia itu hanya ada gelembung saja. Nah, sekian itu adalah percobaan saya tentang uji elektrolit. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dalam percobaan ini. Terima kasih untuk menyaksikannya teman-teman. Selamat sore dan salam prestasi.